Ray Mendoza masuk, Daisuke Sato dipinjamkan ke Persebaya kah? Ini penjelasannya. Akhirnya dua sebagian bobotoh terkabul, Hanan Herdiana akhirnya kembali ke Persib. Teddy lempar kode Persib bakal Wilujeng Sumping Ladie di menit-menit akhir deadline transfer. Siapakah dia? Bikin bobotoh bangga. Begini pengakuan jujur Stefano Beltrame usai resmi gabung Persib. Bikin merinding. Rahasia akhirnya terbongkar. Ternyata Ray Mendoza punya hal ini dalam jiwa Bojan Hoda. Bobotoh auto kaget mendengarnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ray Mendoza masuk, Daisuke Sato dipinjamkan ke Persebaya kah? Ini penjelasannya. Nama Daisuke Sato diperkirakan akan dikeret Maung Bandung setelah klub mendatangkan Kevin Mendoza, penjaga gawang asal Filipina di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1. Daisuke Sato sendiri merupakan pemain kebangsaan Filipina yang punya darah Jepang. Nah, sejelang penutupan bursa transfer pemain, Daisuke Sato mengunggah beberapa momen dirinya ketika berfoto bersama fan. Foto tersebut hasil repost dari para fans Persib di beberapa lokasi, seperti foto dengan Aziz Muslim. Daisuke Sato menambah keterangan dengan menuliskan Big Heart dengan emote atoy dan hati bir. Ons warrior still warrior @UNDR Duge mentality. Tulis @pagoms.nang. Kalau menurut admin cocoknya Daisuke Sato dipinjamkan ke Persebaya ya guys. Karena Persebaya butuh pemain bagus untuk meningkat. Dan di sisi lain bobotoh bersahabat dengan bonet. Akhirnya dua sebagian bobotoh terkabul, Hanan Herdiana akhirnya kembali ke Persib. Persib Bandung secara resmi kembali mengabarkan merekrut kembali pemain anyar. Namun kali ini sudah tak asing lagi buat bobotoh, yakni Hanan Herdiana. Kabar tersebut diunggah dalam akun media sosial Persib pada Rabu 29 November tahun 2023. Dalam keterangannya Persib menulis Hanan kembali. Hanan is back. Tulis dalam unggahan di Instagram @persib. Tak ada keterangan lainnya terkait kembalinya Hanan Herdiana yang sebelumnya dipinjamkan ke Dewa United pada awal musim Liga 1. Dan akhirnya nama Hanan resmi kembali ke Persib dan akan mengisi pos bek kanan yang memang sempat dihuni sebelum dipinjamkan ke Dewa United. Hadirnya kembali Hanan ke Persib membuat pelatih Bojan Hoda tak kesulitan lagi mencari bek kanan selepas hengkangnya Putu Gede. Teddy lempar kode Persib bakal Wilujeng Sumping Ladie di menit-menit akhir deadline transfer. Siapakah dia? Deputi CEO PT Persib Bandung, Teddy Cahjono, melempar kode bahkan ada pemain anyar laga yang bakal diboyang Maung Bandung. Bahkan, Teddy mengindikasikan pemain anyar tersebut bukan tidak mungkin diumumkan pada menit-menit akhir bursa transfer paruh musim yang ditutup hari ini. Selasa 28 November tahun 2023. Salah satu yang dinantikan bobotoh adalah soal siapa bek sayap kanan yang akan didatangkan Persib setelah ditinggalkan satu Putu G di Juni antara. Apalagi pelatih Persib, Bojan Hoda, sebelumnya mengakui salah satu sektor yang membutuhkan tambahan pemain adalah bek sayap kanan. Ditunggu saja, masih ada 11.59 menit kan jam 23.59 menit WEB. Kita pernah close sampai 11.57 menit. 2 tahun lalu, inget gaya, waktu itu orang nungguin. Ujar Teddy. Sebenarnya tidak. Karena periode transfer sudah diberitahu dari awal kalau tutup di tanggal 28 November. Tim pelatih pasti punya banyak pertimbangan. Tim pelatih pasti ingin yang terbaik buat Persib. Jadi ya diputuskan untuk merekrut dua orang ini, tuntasnya. Bikin bobotoh bangga. Begini pengakuan jujur Stefano Beltrame usai resmi gabung Persib. Bikin merinding. Stefano Beltrame mengatakan, kesepakatan dengan Persib ini menjadi keputusan terbaik yang diambil untuk mengembangkan karirnya.
Ini kesepakatan yang sangat bagus karena saya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia. Saya pikir ini juga langkah yang bagus untuk karir, jadi saya mengambil langkah ini, kata Stefano Beltrame. Gelandang serang asal Italia itu bertekad memberikan penampilan terbaiknya untuk Persib Bandung dan Bobotoh. Ini sebuah kesempatan yang besar bagi saya dan saya akan memberikan yang terbaik untuk tim Bobotoh dan tentu saja untuk saya sendiri, kata Stefano. Rahasia akhirnya terbongkar. Ternyata Ray Mendoza punya hal ini dalam jiwa Bojan Hoda. Bobotoh auto kaget mendengarnya. Kevin Ray Mendoza Hansen sudah melakukan tanda tangan kontrak kerja bersama Persib Bandung. Persib mengumumkan perekrutan Kevin melalui ikatan kontrak berdurasi 18 bulan. Pada Selasa 27 November tahun 2023. Kemarin, kehadiran pemain berusia 29 itu akan menambah kekuatan di posisi penjaga gawang yang sebelumnya Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa dan Putra Sheva Sanggasi. Rasanya luar biasa, buat saya ini seperti mimpi. Ini juga menjadi kesempatan yang sangat besar dan saya merasa sangat baik bisa bergabung dengan klub ini, kata Kevin. Kevin Ray Mendoza mengakui Bojan Hoda Klan yang membawanya untuk bermain di Malaysia. Begitupun saat ini, ia bisa berlabuh di tim Persib. Saya pikir, kami punya hubungan yang baik, dia orang yang sangat baik, dan kami punya kesamaan yaitu sama-sama ingin menang di setiap pertandingan, ungkapnya. 3 permintaan Shin Tae-yong yang sudah dikabulkan PSSI dan tinggal menunggu hasilnya. Melihat sekian permintaan yang pernah diminta STY, sebagian diantaranya sudah dikabulkan PSSI. Saat ini hanya tinggal menunggu hasil-hasilnya saja. Permintaan Shin Tae-yong yang sudah diwujudkan PSSI 1. Naturalisasi pemain selama era kepelatihan Shin Tae-yong, PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang proses tersebut ditujukan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemain adalah jelas untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Terkait prosesnya, biasanya PSSI akan menerima rekomendasi calon pemain dari pelatih langsung. 2. Lawan kuat di FIFA Matchday, Shin Tae-yong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas bagi timnas Indonesia ketika menjalani agenda FIFA Matchday. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday memiliki setidaknya 2 tujuan. Pertama, meningkatkan peringkat dunia FIFA. Hal ini cukup masuk akal karena apabila timnas Indonesia menang melawan negara yang secara peringkat lebih tinggi, maka poinnya pun akan semakin besar dan bisa mendongkrak posisi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas tim. 3. TC jangka panjang pada sejumlah kelompok usia timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menerapkan pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang. Terlepas dari tujuannya, metode ini sempat mendapat kritikan dari pihak lain. Itulah sejumlah permintaan Shin Tae-yong kepada PSSI yang sudah dikabulkan dan tinggal menunggu hasilnya. Sudah dituruti sama PSSI, kira-kira ada hasil nggak ya? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Akhirnya, bikin fans timnas Indonesia sangat lega. Bima Sakti bungkam tudingan fitnah anti-naturalisasi keturunan. Sampai ngomong kayak begini. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti dituduh sebagai pelatih yang anti pemain keturunan. Namun itu dia bantah dengan tegas. Bima Sakti menegaskan bahwa dia tidak memiliki sikap anti terhadap pemain diaspora yang bergabung dengan skuadnya. Menurut Bima Sakti, kehadiran pemain diaspora dalam timnas Indonesia U17 memerlukan kontribusi yang lebih daripada pemain lokal. Enggak lah Pak, kalau memang diasporanya kan, kalau otomatis kalau mereka hadir di Indonesia harus punya kontribusi lebih daripada pemain yang lain gitu, ungkapnya dengan tegas.
Pelatih berusia 47 tahun ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pemain keturunan yang ingin memperkuat timnas Indonesia U17 harus menunjukkan kualitas di atas rata-rata. Dalam membentuk skuadnya, Bima Sakti menegaskan bahwa tidak ada pemain yang dianggap sebagai anak kesayangan atau pemain titipan. Semua pemain diberikan arahan yang sama dan keberhasilan dalam timnas bukanlah hasil dari pemaksaan.